Puasanya setengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, wajah-wajahnya full puasanya ini ya. Alhamdulillahillazi farada siyamur Ramadan ala umatil khairil bariyah wa anzala bil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Anak-anak kami, siswa-siswi SMK 3 dan juga seluruh jajaran majelis guru yang berhadir pada pagi menjelang siang di tempat dan majelis yang penuh berkah ini. Tiada bosan di antara henti-hentinya kumandang rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat umur, sehingga dengan umur itulah kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Dan gak semua sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang kemarin sudah rencana mau bertemu Ramadan ternyata digagalkan oleh Allah. Dan kalian juga jangan berpikir mentang-mentang sudah 4 hari 5 hari masa Ramadan sudah terbayang ini nanti mau lebaran, Honda sudah diservis, apalagi kalau siap subuh sudah trek-trekan di puncak ya kan, udah dites kan itu kan. Padahal kalau ada lomba motocross jangankan daftar, nonton pun nggak ada ya kan. Nah, mental biasa lah, mental tempe ya kan. Nah, begitu Ustadz lewat diangkat pula di depan Ustadz kan itu kan. Kalian mah baru pada depan diangkat, Ustadz dulu dua-dua banyak diangkat kan itu kan. Nah, ya. Jadi anak-anak kami jangan dulu bermimpi pasti bertemu ini dengan Idul Fitri, pasti ini nanti akan pakai baju baru. Nggak ada jaminan. Kenapa? Allah kan sudah ingatkan, walikulli ummati ajalu fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kamu, setiap hamba punya ajal, dan apabila ajalmu datang tidak bisa maju barang satu detik dan tidak bisa mundur barang satu detik. Jadi kematian itu jangan kalian menganggap cuma dari tuanya saja. Sukses kita mengikuti pusdiklat Ramadan, insya Allah kita sukses 11 bulan menjalani kehidupan yang akan datang. Salam dan salawat kita sampaikan kehadiran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan beliau berupa syafaatnya. Baik anak-anak kami, alhamdulillah kita sudah berapa hari kita puasa? 4 hari, ini yang kelima ya. Kalau yang ikuti PP Muhammadiyah sudah 6 hari ya, karena mereka dari Rabu. Tapi biasanya kita ini ikuti yang belakangan. Nah, nanti lebarannya baru yang itu Muhammadiyah yang duluan, nah kan itu kan. Nah, biasanya kan gitu. Kalau startnya kita cari yang lambat, yang finishnya cari yang duluan, ya. Nah, anak-anak kami, Ramadan ini ada di dalamnya itu ibadah pokok namanya siam, saum atau puasa. Dan puasa ini gak cuma bagi umat Islam, ya. Makanya ayatnya kan jelas itu, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang telah kami wajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan cuma kita umat Islam, umat Hindu ada puasa, umat Buddha ada puasa, umat Kristiani ada puasa. Cuma tata cara pelaksananya berbeda-beda. Kalau umat Hindu ada istilah puasanya namanya upawasa. Upawasa itu banyak jenis-jenis puasanya. Kalau umat Hindu ada yang namanya puasa Atadeksi ya. Puasa itu adalah, kemudian ada lagi namanya puasa Siwatri ya. Kemudian ada lagi puasa Nyepi. Banyak jenis-jenis puasanya ya. Bahkan kalau puasa Atadesi itu mereka bukan cuma puasa nggak makan dan minum, bahkan mereka nggak berbicara. Bayangkan itu ya, selama
melaksanakan puasa, gak berbicara, diam saja. Kalau sempat kalian dikasih puasa ini, iya kan, diam aja ya kan. Dibilang orang udah stres itu, nah itu kan, itu kan. Jadi puasa umat Hindu juga ada, namanya upawasa. Kemudian agama Buddha juga punya puasa, namanya upo, berpuasa menjalankan 8 ya karakter manusia yang untuk dihindari, namanya Attasila. Ya, jadi yang Attasila itu ada 8 poin yang semuanya mengajarkan tentang akhlak. Nah, kemudian umat Kristiani juga ada puasa namanya puasa Prapaskah. Kemudian ada namanya puasa Jumat Agung. Jadi puasa itu bermacam-macam. Nah, kalau umat Islam yang setahun sekali puasa besarnya namanya puasa Ramadan, yang mingguan ada puasa Senin Kamis, kemudian yang tahunan ada puasa Asyura, ada puasa Nisfu Saban, yang bulanan ada namanya puasa Ayyamul Bid. Jadi umat Islam ini agak istimewa. Seminggu ada puasanya, per bulan ada puasanya, per tahun ada puasanya. Nah, anak-anak kami sekalian, kenapa sih ketika Ramadan ini turun kok luar biasa antusiasnya kita menyambut Ramadan? Sampai-sampai Rasulullah juga antusias menyambut Ramadan. Sebelum perintah Ramadan turun, perintah-perintah lain sudah turun. Perintah sholat sudah turun duluan ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Turun perintah sholat. Saat itu Rasulullah sholatnya masih mengikuti sholat milah Ibrahim. Jadi sholat milah Ibrahim cuma 2 kali, sebelum terbit fajar dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi sholat wusta, sholat asar yang sekarang, dan sholat fajar atau sholat subuh yang sekarang. Itulah sholat yang dikerjakan Rasulullah. Begitu turun ayat ini, anak-anak kami, Rasulullah gak nunggu nanti, gak nunggu besok, ya, gak nunggu ntar, gak nunggu sok, gak nunggu bulan besok, minggu besok, tapi langsung samina wa ta'na, dikerjakan. Begitu turun perintah. Kemudian turun lagi perintah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah haji tahun ke-6 Hijriah. Turun perintah itu Rasulullah langsung mau berhaji. Tapi dapat informasi dari Mekah, ya Rasulullah, kita jangan berhaji. Kalau berhaji kita akan dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka sudah siap menunggu kedatangan kita, akan dibantai kita nanti di kota Mekah. Karena Mekah keadaannya belum aman. Lalu ditunda sama Rasulullah, gak jadi berangkat haji. Nah, untuk memata-matai kondisi Mekah, maka Rasul menjalankan ibadah umroh terlebih dahulu. Tapi intinya, turun perintah haji, langsung Rasulullah mau ngerjakan. Yang ketiga, pada tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah, turun lagi ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Waktu Rasul sholat setelah Isra wal Mi'raj, itu kiblat kita anak-anak kami bukan ke Ka'bah seperti yang sekarang. Ini kan kiblat kita nih, Mekah ini. Nah, kiblat kita dulu membelakangi Mekah, kemana? Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adanya di sana. Ya, tahu di sana. Lewat Gorontalo itu kan. Ini kampung Gorontalo itu lurus terus. Ya, kalau diambil tali nih, ditarik ke sana sampailah tali itu ke Yerusalem. Jadi dia 180 derajat anak-anak kami. Jadi kalau bisa ditanya orang, mana Masjidil Haram? Sana, kiblat. Mana Masjidil Aqsa? Di belakang kita. Karena dia 180 derajat. Ya. Turun surah Al-Baqarah ayat 144, saat itu Rasulullah sedang sholat asar di sebuah kampung namanya kampung Bani Salimah. Ya, Bani Salimah dekat kilo 2 puncak, dekat kampung dalam, belok kiri. Nah, kalau itu Salamah di sana ya, bukan Salimah itu. Ya, jadi saat itu Rasulullah sedang sholat asar, pas rakaat ketiga. Rakaat pertama kedua Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu rakaat ketiga, Allahu Akbar,
turunlah ayat tadi, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa sumakala ayatun ukhra wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka di rakaat ketiga itu turun ayat untuk memindahkan arah kiblat. Seharusnya logikanya nanti adalah setelah selesai sholat baru nanti sholat maghrib diumumkan, saudara-saudara semuanya kiblat kita akan berpindah ke arah Masjidil Haram. Seharusnya begitu, tapi ternyata tidak, anak-anak kami. Begitu turun ayat ini, Rasul ketika sholat langsung berputar. Pertama hadap ke sana, langsung dia menghadap ke Baitullah atau ke Masjidil Haram. Dan itulah kiblat kita sampai sekarang. Artinya Rasulullah itu nggak pernah membangkang kalau sudah perintah Allah. Begitu turun ayat langsung dikerjakan. Ya, Rasul itu nggak pernah membangkang. Nah, kita pengen bersama Rasul di surga, iya kan? Perintah sholat sudah turun 14 abad yang silam. Sekarang masih banyak yang bangkang nggak mau sholat. Ada yang nggak mau sholat di sini? Ada nggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Kok ragu? Bagus jujur, ini bulan Ramadan. Sama Ustadz kan nggak jujur nggak apa-apa. Ya sama Pak Herianto juga nggak apa-apa. Tapi kan Allah melihat. Ada enggak di sini yang juga sekali ninggalkan sholat? Ada. Mana orangnya? Baru tengok kiri kanan. Ininya rupanya kan itu kan. Jauh kali nengok kiri kanan rupanya. Ya, hidungnya di depannya kan itu ya. Nah, bayangkan anak-anak kami, Rasulullah itu dijamin loh pemimpin kita di surga. Anna sayyidun nas, saya pemimpinnya manusia nanti, ya. Lebih padang mahsyar wa lebih jannah, di pemimpin di padang mahsyar dan juga pemimpin di surga. Tapi turun perintah sholat, turun perintah untuk memindahkan arah kiblat, Rasul nggak pernah membangkang. Lah kita ini siapa? Ya. Kue iku sopo le 14 abad yang silam perintah sholat turun masih berani kita nggak mau sholat. Itu pula ngaku umat Muhammad, ya. Nah anak-anak kami, artinya apa? Setiap turun ayat yang berisi perintah ibadah Rasul langsung kerjakan. Tapi begitu tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat tentang puasa. Apakah Rasul langsung mengerjakan? Enggak. Rasul enggak berani. Kenapa anak-anak kami? Puasa ini enggak main-main. Ramadan diturunkan nggak main-main, makanya Rasul nggak langsung ngerjakan, ditunggu sampai tanggal 1, ya. Maka ada waktu 20 hari persiapan. Sama kalian mau ujian, pasti dikasih tahu dulu jadwalnya, tanggal sekian kita ujian, nggak mungkin dadakan. Yang dikasih tahu jauh-jauh hari aja kadang masih ada yang remedial, apalagi kalau dadakan, ya. Pasti kita terkejut. Dikasih persiapan sama tanggal sekian nanti akan ada operasi zebra, ya kan, lengkapi kendaraan bermotor Anda. Pasti kalian siap-siap, helm disiapkan, surat-surat disiapkan. Begitulah Rasulullah. Pak Ustadz, Ramadan kan biasa-biasa saja, ngapain Rasulullah sampai nunggu 20 hari untuk masuk Ramadan? Biasa-biasa menurut kita anak-anak kami. Padahal Ramadan itu luar biasa. Bulan Dzulhijjah, ya, cuma ada 2 ibadah. Namanya ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Di bulan Syawal cuma ada 2 ibadah. Pertama adalah sholat Idul Fitri, yang kedua Syitta min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Muharram cuma ada 1 ibadah, yaitu puasa hari Asyura. Di bulan Sya'ban cuma ada 1 ibadah, namanya puasa nisfu Sya'ban.
di Ramadan ini anak-anak kami ada 5 ibadah. Karena kita banyak gak kenal 5 ibadah ini, makanya rata-rata kita nganggap Ramadan ini sepele. Sehingga Ramadan selesai, kita kayak ular. Tahu ular? Ular itu kan mengadakan ganti kulit setiap sekian tahun sekali. Begitu kulitnya ganti, dia tetap jadi ular. Dia tetap jadi pemangsa, gak ada perubahan. Ya, beda dengan kupu-kupu metamorfosa. Kupu-kupu asalnya dari ulat. Begitu dia puasa 12 hari, ya masuk dalam kepompong, keluar sana dari kupu-kupu, jadi indah dia. Begitu saja Ramadan ini. Yang kemarin sholat kalian belang-belang, begitu masuk pusdiklat Ramadan 1 bulan, besok sholat kita semakin rajin. Yang kemarin sholat-sholat sunatnya jarang, ya begitu selesai Ramadan, sholat sunat kita akan semakin baik menjaganya, sholat sunat duha dan sebagainya. Yang kemarin masih sering bohongin orang tua, yang kemarin masih sering bohongin majelis guru, begitu kita dididik pusdiklat Ramadan, berubah karakter kita. Kenapa? Karena kita selama 1 bulan ditempa kejujuran kita oleh Ramadan. Itulah orang yang mendapatkan hikmah Ramadan. Nah, ada 5 anak-anak kami ibadah itu. Yang 5 ini, pertama ada namanya ibadah siam atau saum atau puasa. Yang kedua ada namanya ibadah qiyam. Ya, kalau siam itu adalah puasa. Kalau qiyam itu adalah ibadah di luar puasa. Ya, nah qiyam itu ada 2. Pertama qiyamul nahar, ibadah siang. Yang kedua qiyamul lail, ibadah malam. Apa itu yang namanya siang? Yang namanya siang jelas anak-anak kami, gak perlulah kita kupas kembali, yaitu puasa, menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang terbit fajar bukan sirene. Kadang pengurus masjid salah. Begitu sirene diumumkan, Bapak Ibu kita sudah imsak. Padahal belum. Imsak itu kalau azan subuh dikumandangkan, itu yang imsak. Ini kadang baru sirene udah disiarkan. Bapak kalian lagi merokok, oh nyedotin. Ya kan kayak knalpot jondir, gaspol. Kenapa imsak? Padahal belum imsak. Ya, kalian gitu juga lagi main HP, dengar gitu, dengar kalian di masjid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi. Allahu akbar. Itulah imsak. Azan subuh dikumandangkan, jadi bukan sirene. Sirene itu adalah untuk siap-siap. Kalau memang kalian sudah makan, sudah minum, sudah semuanya sudah selesai, ya sudah, lebih bagus menahan untuk hati-hati. Tapi imsak yang sesungguhnya itu adalah saat fajar menyingsing, ya fajar siddiq. Nah, fajar siddiq itu kapan munculnya? Saat azan subuh dikumandangkan. Itu yang namanya puasa. Nah, selama puasa ini anak-anak kami, ada orang berpuasa secara fikih puasanya sah, tapi sedikit pun gak tercatat di sisi Allah, jauh gak ada nilainya. Gara-gara apa? Melakukan 5 perbuatan ini. Jadi tolong anak-anak kami, biarpun kita mampu menahan haus dan lapar, tapi yang 5 ini jangan coba-coba. Kalau yang 5 ini kalian langgar, puasa kalian sah, di hadapan majelis guru sah, di laporan sah, tapi dalam pandangan Allah 0, gak dapat pahala apa-apa, gak dapat nilai. Apa itu? Pertama, berbohong ataupun berdusta. Ya, hati-hati. Nanti malam mau ketemu sama kawan, duit gak ada, ngomong sama orang tua, baru uang praktek lah ini, ada plan praktek ini banyak, ada bahan di luar sekolah yang mau dibeli, bla 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 bla. Namanya orang tua, dengar untuk pendidikan anak, itu gak akan nanya ABC, gak ada, langsung aja nih. Padahal malamnya tuh ngumpulnya di depan, ya, sampai kantor desa itu kan, bohong, maka pahalanya 0. Ya, anak kami ya, dusta. Yang kedua, gibah.
menggunjing. Menggunjing belum tentu ngomongin orang. Ada sekarang orang menggunjing cuma pakai isyarat, ya, pakai isyarat dia. Kawannya lewat, disenggol kawannya. Nah. Cuma isyarat. Ada lagi sekarang ujung pakai ini, ya kan? Wow, di grup WA, wow. Ya kan? Di Facebook menggunjing, baru diputusin ya kan? Sama pacarnya, wah diunggah di Facebook. Gak kusangka, dulu ku anggap kau mutiara, ternyata kau adalah, ya kan? Kerang bulu yang ada di dasar lautan, kan itu kan? Tak ada guna, oh macam lah cuitannya di Facebook, kan itu, di grup web apa WhatsApp, itu sama saja menggunjing. Jadi nol pahalanya anak-anak kami kalau sudah kita masuk ke ranah menggunjing. Yang ketiga, apalagi sumpah palsu, ya, demi Allah, lillahi ta'ala nggak bisa aku nanti malam, demi Allah, bawa nama Allah, sumpah palsu, ya. Jadi ketika itu kita ucapkan, nol pahalanya. Yang keempat, memandang sesuatu dengan syahwat. Hati-hati, ya. Untuk hilangkan suntuk, nih pakai Android, hidupkan AC di kamar. Yang dibuka bukan kajiannya Ustaz Adi Hidayat, bukan kajian Ustaz Abdul Somad. Asik TikTok ke TikTok, TikTok ke TikTok. Dicari lagi TikTok yang kemarin yang Ustaz sampaikan itu. Mana nih inisial W ini? Ayo cari dulu TikToknya dulu. Karena masih aktif, masih update TikToknya ini. Makin menjadi-jadi nih, kan itu kan? Itu yang kalian putar. Ya pingsan lah di kamar, geblak kalian nengoknya. Ya kan? Oh Ustaz tahu, ya tahu, kemarin lewat juga di iklannya, kan itu kan? Ustaz nengok, ya nggak nengok, rencananya mau nengok, tapi ada istri di belakang, nggak jadi nengok, ya. Orangnya masih ada motor, ada. Nah, kemarin di Puncak, kemarin di Kilo 10, pindah lagi ke Balak. Ustaz ketemu di dia, ketemu di mana? Di Balak. Loh Ustaz kok sampai ke balap? Zaman dulu mohon maaf, kita ketemu lawan jenis baru bisa nimbulkan syahwat atau membaca bacaan-bacaan yang ada di situ yang mengarah ya kepada hal-hal yang negatif, bisa nimbulkan syahwat. Kalau sekarang medianya ada, ya hati-hati. Terkadang tujuan kita bukan itu, tapi iklannya itu yang bikin pening. Ya, nah, jadi ketika itu sekedar lewat nggak nimbulkan nafsu, nggak nimbulkan syahwat, ya kan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau gara-gara nengok itu kalian ngeces, pergi pulang ke belakang ke kamar mandi, tidak mampu menahan amarah. Oh puasa-puasa, ya kan, ngajak kawan yang main, ya, oh itulah puasa. Kalau enggak main kita di jalan, ya sama aja, ya kan. Awas kalau nggak puasa, mau pecahkan kepalamu, oh, kan gitu kan. Nggak mampu menahan emosi, maka kalau itu terjadi anak kami hilanglah puasa kita. Ya, jadi Ramadan itu pertama ada ibadah siap. Yang kedua anak-anak kami, Ramadan itu ada qiyam, ada ibadah. Apa ibadah qiyamnya? Yaitu adalah jelas sholat. Yang kedua sholat sunnah. Nah sholat sunnah yang malam namanya qiyamul lail Ramadan, sholat tarawih dan sholat witir. Anak-anak kami ketika sholat itu gak usah mikirkan masalah berapa rakaatnya. Kalau kalian gak suka dengan yang 11 rakaat, ya terlalu lama, kalian boleh sholat sendiri di rumah. Karena sholat tarawih itu anak-anak kami gak ada ketentuannya 11, 23, gak ada. Hadisnya juga gak ada. Jadi sholat tarawih itu ya tarawah, santai. Ya santai, gak ada dikejarkan, gak ada diburu-buru. Nah makanya zaman dulu kalau orang santai setiap 2 rakaat istirahat. Daripada istirahat pada ngerokok, akhirnya ulama menciptakan sholawatnya. Nah itulah sekarang itu, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'uzud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yamutu wa la yamutu wa la yaqutu abada, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Itu gunanya supaya jamaah itu istirahat. Karena kalau nggak pakai itu, jamaah istirahat pada di teras, pada ngerokok, iya kan? Nah supaya menghindari itu, ulama dulu diciptakan itu tadi sholawatnya.
Siap 2 rakaat, fadilah minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah namanya sholat tarawih, ya tarawih istirahat. Yang anehnya jamaahnya istirahat, dikasih Bilal, imamnya imam jalan tol. Ini pula yang kacau. Ya, as-salatu tarawih rahimakumullah, salatu la ilaha illallah, imamnya langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah bingung, apa ini imamnya ini? Kan itu kan kayak ngeromen kata tuara. Kenapa? Ngejarkan 23 rakaat. Jadi kacau. Gak perlu anak-anak kami. Pak musola saya imamnya lambat kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayatnya juga kadang Yasin, kadang Ar-Rahman. Ya sudah, kalian sholat di rumah daripada kalian ngomel. Ya, begitu nanti kalian sholat tarawih, Allahu Akbar. Begitu imamnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dalam hati kalian, tai kucing lah ini imam ini kan itu ya kan. Udah jadi mau ketemu kawan ini, Yasin pula nih, hancur lah ini kan itu kan. Ambeien jebol kalau ini kan itu ya. Kita cuma nyumpah-nyumpah. Gak usah, udah pulang, kalian sholat di rumah. 2 rakaat boleh Pak Ustadz? Boleh. Siap tuh witir 1 rakaat? Boleh. Pak Ustadz kebanyakan lah kalau mau 4 rakaat. Tarawihnya 2 rakaat aja boleh? Boleh. Witirnya 1 boleh? Boleh. Udahlah, 2 rakaat sama 1 witir, ya udah gak ada masalah. Yang penting kalian ikhlas. Daripada kalian kejar 23 rakaat tapi gak ikhlas, untuk apa? Gitu loh. Ya, jadi itu bagian daripada Qiyamul Lail Ramadan. Yang ketiga apalagi tadabbur dan tadarus Al-Qur'an. Nah, makanya kalian ini dibuat pesantren di sini untuk mengamalkan yang qiyam-qiyam ini tadi. Ya, kalau yang saum Ramadannya enggak pun ada pesantren kilat. Di SMK ini kalian tetap puasa, tapi yang qiyam ini, yang ibadah-ibadah ini, inilah tujuannya diadakan pesantren selama 1 bulan di sekolah kita ini. Ya, untuk melatih itu tadi. Nah, jadi sholat tarawih yang siam yang pertama, yang kedua adalah qiyamul lail Ramadan, salah satunya sholat tarawih dan witir. Yang ketiga tadabbur dan tadarus Al-Qur'an. Nah, yang keempat, anak-anak kami baru membelanjakan harta di jalan Allah dengan infak ataupun zakat fitrah. Ya. Nah, baru yang kelima iktikaf. Nah, ini ya. Jadi 5 inilah pondasi Ramadan. Pertama siap, yang kedua sholat qiyamul lail Ramadan, tarawih dan witir, yang ketiga tadabbur dan tadarus Al-Qur'an, yang keempat infak dan juga zakat fitrah, yang kelima iktikaf. Kalau yang 5 ini anak-anak kami mampu kita laksanakan, maka dapatlah kita Ramadan ini hikmahnya dan karakter kita pasti akan berubah. Ya. Ada 3 anak-anak kami yang diajarkan Ramadan secara spesifik. Yang pertama adalah kedisiplinan. Begitu azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop. Tidak boleh makan, minum. Begitu nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika maghrib wajib berbuka. Gak ada istilah masih kenyang aku, nanti aja lah jam 9 malam, gak bisa. Ya, 0 puasa kita, gak dapat nilai. Ya, jadi begitu azan maghrib maka wajib berbuka. Itulah Ramadan mengajarkan tentang disiplin. Dan hidup ini harus disiplin anak-anak kami. Ketika kedisiplinan tidak kita terapkan dengan baik, kedisiplinan ekonomi, kedisiplinan waktu, kedisiplinan manajemen, kalau itu nggak ditata dengan baik, maka kita akan susah menjalani hidup. Semuanya harus ada kedisiplinan dan Ramadan mengajarkan itu. Yang kedua, Ramadan mengajarkan nilai kejujuran. Ini kan panas tadi, Pol. Jam 12 tadi kalian pulang pakai Honda masuk ke sawit sana, bawa aqua, gak ada yang tahu. Ibu guru gak ada yang tahu, bapak guru gak ada yang tahu, RT gak ada yang tahu, kawan kalian gak ada yang tahu, kok minum kalian puas di sana. Iya kan? Beli itu bakso bakar agak 4 tusuk, minum,
pulang ke rumah pura-pura 5L, ya kan? Letih, lesu, loyo, ya kan? Lemas, letoy. Puasa kau, kata orang tua. Puasa mah, puasa. Bisa aja kan acting kan, tapi nggak berani kita melakukan. Kenapa? Waktu kalian berada di babon sawit sana, waktu kalian berada di hutan talang sana, memang orang tua kita nggak tahu, memang guru nggak tahu, tapi Allah tahu, dan itu kita yakin, makanya nggak berani kita melakukan. Itulah hebatnya Ramadan, mengajarkan nilai kejujuran. Ya, yang ketiga, Ramadan itu puncaknya ada apa? Menanamkan rasa takut pada diri kita. Nah, anak-anak kami, kalau sudah yang tiga ini, disiplin ada, kemudian yang kedua ada nilai kejujuran, yang ketiga ada rasa takut kepada Allah, selamat kita anak-anak kami. Mau dimanapun kita berada, tetap kita akan sukses untuk menjalankan kehidupan ini, dan akan sukses sekali nanti untuk menggapai yang namanya cita-cita, harapan, dan asa yang kalian sekarang ini sudah impi-impikan. Nah, baik anak-anak kami semuanya, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, nilai-nilai terkandung dalam Ramadan. Selamat menjalankan daripada pesantren kilat Ramadan ini, ya. Gak mungkin pula Ustaz terlalu panjang ceramahnya, karena gak lama lagi sudah mau berbuka ini. Nah, karena jam udah 5:30 itu, ya udah 5:30 itu. Ya ntar lagi berbuka, gak lama lagi, ya. Nah, kita berbuka 6:30, itu udah 5:30, 1 jam lagi puasa kalian nanti, ya. Kalau jam itu bergerak, kalau enggak berarti belum berbuka. Nah, baik anak-anak kami, mudah-mudahan puasa kita tahun ini dan pesantren kilat yang dilaksanakan di sekolah kita ini memberikan dampak positif kepada kita, memberikan aura yang baik kepada kita, sehingga selepas Ramadan nanti kita masuk ke dalam kategori la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang mendapatkan nilai takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sama-sama. Astagfirullah, astagfirullah minal khotaya. Terus semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, Zat yang maha melihat, Zat yang maha menatap peristiwa yang terjadi pada pagi hari ini. Jauh-jauh hari telah tertulis dalam takdirmu. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Zat yang maha agung, Engkau Zat yang maha pengampun, Engkau Zat yang maha penyayang. Hari ini kami siswa-siswi dan seluruh majelis guru keluarga besar SMK 3 berkumpul di tempat ini, ya Allah, menjalankan kewajiban yang Kau perintahkan kepada kami, yaitu melaksanakan sahur Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, ini bulan penuh berkah, ini bulan penuh dengan keridhaan, ini bulan penuh dengan ampunan-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ampuni segala kelupaan-kelupaan kami, ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, orang tua kami yang sekarang berada di alam barzah, orang tua kami yang telah wafat. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Bebaskan mereka dari azab dan siksa kubur-Mu, ya Allah, ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup bersama kami, siang ini begitu terik matahari. Ayah kami ada di ladang, ibu kami ada di ladang. Ayah kami bekerja, ibu kami juga bekerja di rumah. Mereka mencucurkan keringat, mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah menangis. Mereka terus mencari yang namanya uang demi untuk membiayai sekolah kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kekuatan kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Berikan kesehatan kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Berikan senantiasa keberkahan dan keridhaan kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Jadikan perjuangan orang tua kami untuk membesarkan kami, untuk memberikan pendidikan kepada kami, untuk menghidupi keluarga kami. Jadikan itu sebagai ladang amal, ya Allah, di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, muliakan orang tua kami, muliakan ayah dan ibu kami, ya Allah, ya Rabb. Di sini juga ada orang tua kami sementara. Mereka mengajarkan akhlak kepada kami, mereka memberikan ilmu kepada kami, yaitu para majelis guru kami. Kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah.
Jadikan ilmu yang mereka ajarkan kepada kami menjadi amal jariah bagi mereka ya Allah. Muliakan hidup mereka ya Allah, mudahkan jalan mereka ya Allah, dan sukseskan mereka dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa seluruh keluarga kami, dan ampunilah dosa-dosa semua kami yang hadir dalam majelismu ini ya Allah. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Angkat semuanya tangan kita. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wal walidina wal syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana amanna bima anzalta wa tubna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ya Allah ibadah puasa kami, jadikanlah ibadah-ibadah amalan-amalan kami selama bulan suci Ramadan ini ya Allah, untuk senantiasa sampai di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah seluruh hikmah-hikmah daripada Ramadan ini untuk bisa merubah karakter kami, agar kami menjadi insan yang berakhlakul karimah dan menjadi insan yang kokoh dalam akidah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu ini. Berikanlah kami ya Allah pemahaman, mudahkanlah kami ya Allah di dalam memahami ilmu yang diajarkan oleh para majelis guru kepada kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah perjuangan kedua orang tua kami yang siang ini keringat mereka menetes, mereka sedang bekerja di bawah timpaan terik matahari ya Allah. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah menangis, mereka berjuang terus ya Allah, kedua orang tua kami, demi untuk membesarkan kami, menghidupi keluarga kami, dan juga agar kami bisa sukses menggapai cita-cita kami melalui daripada pendidikan ini ya Allah. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka ya Allah, jangan sia-siakan perjuangan mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang tahu diri, anak-anak yang senantiasa memberikan bakti terbaik kepada kedua orang tua kami, karena tujuan kami adalah untuk mengejar cita-cita kami, agar kelak kami bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, timbul keinginan kami nanti ya Allah, ketika kami sudah nanti bisa menjadi orang dewasa, ketika kami nanti sudah bisa menjadi orang yang punya karya, kami sangat ingin sekali ya Allah bisa mengantarkan orang tua kami menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ingin rasanya kami untuk memberikan biaya hidup kepada mereka di hari tua mereka, agar mereka bisa beribadah dengan tenang. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkatan keridhaan-Mu kepada kami. Ya Allah ya Rabb, muliakan para majelis guru kami, mereka dengan sabar, mereka dengan tekun memberikan ilmunya kepada kami, mengajarkan akhlak kepada kami, agar kami kelak menjadi insan yang berakhlakul karimah dan menjadi insan yang punya kekokohan daripada akidah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahi hidup mereka ya Allah, ridhoi hidup mereka ya Allah, dan jadikan ilmu yang mereka ajarkan kepada kami menjadi amal jariah bagi mereka. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa siyamana siyamu Ramadan wa qiyamana qiyamul lail Ramadan wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma jalna ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa maqsuma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.